Halo semuanya, perkenalkan nama saya Versa Pratiwi dengan NPM 2201010052. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasana, NPM 2201010054. Perkenalkan, nama saya Irfan Hasan Aurora, nomor NPM 2201010084. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NPM 2201010089. Perkenalkan, nama saya Hagi Setiawan, nomor NPM 2201010091. Guys, kita mau kemana ya? Kemana ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini bersama Bapak Hirman akan mengulik bisnisnya tentang teh yang sudah go internasional. Nah, untuk itu boleh Bapak perkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang nonton tahu. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya Hirman Widikaryanto. Kami founder dari Roslis Hub, yaitu satu usaha pengelola rempah-rempah atau kemudian banyak dikenal dengan sebenarnya olahan minuman rempah herbal ya, wedang rempah itu hit kami. Kemudian juga ada beberapa artisanti teh yang spesial kita buat dari berbagai macam bunga-bungaan dan rempah-rempah dengan berbagai macam fungsi. Kami saat ini berada di home base kami atau rumah produksi kami di Desa Wanrejo, Dusun Juwahan, Kelurahan Borobudur, Kabupaten Magelang. Terus kalau boleh tahu sejarah singkat dari apa Roslis ya Pak ya? Roslis. Roslis ya. Boleh diceritain secara singkat ya Pak untuk sejarahnya? Roslis itu berdiri di tahun 2018 akhir gitu ya. 2018. Roslis itu akronim dari Ros itu bunga mawar gitu. Karena saya asalnya dari lereng Merbagusana Pakis sana. Itu di tempat kami mawar banyak sekali. Kemudian Lis itu nama istri saya, Elis gitu, yang memang kebetulan istri saya sangat menekuni bidang ini sesuai dengan sekolahnya di bidang pengolahan pasca panen. Kemudian sama istri saya itu kami ambil sampel, kemudian kami olah menjadi artisanti itu teh mawar itu salah satu produk awal produknya. Kemudian kita mix dengan berbagai macam rempah-rempah karena di tempat kami itu kan hampir semua rempah ada. Kemudian kami coba olah, kemudian untuk istilahnya adding value biar punya nilai tambah. Dari situ kita mulai membuat kemasan yang ready to drink, kemasan yang dikeringkan gitu. Kami membaca lagi literasi pemanfaatan tanaman-tanaman obat yang ada ya, obat tradisional maksudnya. Dari situ pasar mulai bagus, terus permintaan mulai banyak. Kami menawarkan secara online juga, tapi sebelum itu kami sampling juga. Terus termasuk dari rasa juga kita cari terus, itu hampir setahun lah kita. Dari 2019-an itu udah pasar mulai terbentuk. Kemudian kita membuat brand Roslis itu, permintaan pasar mulai COVID itu semakin naik. Minuman herbal itu naik ya, dengan memang itu fungsinya memang seperti itu, untuk meningkatkan imun ya, kemudian untuk pencegahan inflamasi, memang ada semua yang kami buat, dan kami tidak mengeringan matahari. Memang kemudian investasi alat food dehydrator itu yang kita gunakan sampai saat ini, sampai kemudian membuat PT gitu, PT disebut Borobudur, di bawahnya produknya Roslis gitu. Dan respon pasar semakin besar karena kami berada di kawasan strategi pariwisata nasional ya, destinasi super prioritas. Jadi ya setiap hari ada aja yang datang, itu tamu-tamu dari mancanegara, terutama ketertarikan mereka semakin tinggi. Dari situ kemudian kita bisa punya link ke mana-mana. Linknya mana aja biar teman-teman yang nonton tahu Pak. Linknya yang paling banyak permintaan itu China, China, Thailand. Itu terkait dengan teman-teman tuh kesini ada apa itu? Waisak. Waisak.
terus New York ya, Amerika, Belanda, Venesia, terakhir kemarin Skotlandia, Polandia gitu. Hotel besar yang ada di sini memakai produk kami. Itu ya. Kalau boleh tahu kan ini udah ekspansi ya Pak, maksudnya Iya. bisnis Bapak. Iya, iya. Itu tujuannya apa sih Pak? Boleh diceritain? Ya kalau untuk expand segmen kami itu ya memperluas jaringan, memperluas Iya. segmentasi kami. Dan sebenarnya herbal atau rempah ini banyak dicari di mancanegara gitu, terutama Eropa, karena butuhkan tumbuh-tumbuhan daerah-daerah tropical gitu ya, Asia Tenggara, Asia gitu. Yang banyak datang ke kami itu apa ya, kalau mungkin situasi sosial kita dengan teman-teman di Eropa itu kan banyak apa beda gitu, mereka mungkin memiliki tingkat stres yang tinggi apa segala macam. Nah, kehidupannya sudah sangat modern. Nah, dengan termasuk dengan minuman kami itu mereka dapat relaksasi, dapat refreshment gitu ya, rata-rata seperti itu. Konon nilai rempah lebih tinggi dari nilai emas. Wah, menarik banget ya Pak. Iya, Dari iya. awal lah. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya boleh. Kalau untuk cara berekspansinya itu gimana ya? Ya yang jelas kami berjejaring. Yang pertama kita dapat dibilang langsung apple to apple produk kami ke customer kami, karena kebetulan di rumah kami itu kan sering lewat ya teman-teman turis gitu, Iya. teman-teman mancanegara. Kemudian ada juga yang memang lewat media sosial, ketika jalan pagi itu melihat ada banyak produk kami yang masih belum diolah, yang masih mentah gitu, mereka bertanya, mereka tertarik, kan akan menanyakan ke teman-teman guiding atau teman-teman operator yang di hotel, kemudian kami dihubungi. Kalau untuk kekuatan sumber daya manusia dari sumber daya bahan bakunya itu Iya. gimana ya? Kalau SDM itu kami bekerja sama tadinya dengan kelompok wanita tani KWT itu di desa kami gitu kan, terus menanam, kami minta bekerja sama mereka menanam bunga telang, menanam beberapa rempah itu, dari mereka langsung kami terima, kami jadikan bahan baku. Berarti bahan bakunya itu langsung dari Petani gitu ya, ada petani. Ada petani. Tani lokal. Ya, petani lokal di sekitar Magelang, dan kami manfaatkan lebih lah gitu. Sumber daya manusia yang Bapak pekerjakan itu berapa orang ya Pak? Total kami ada 4. Oh, Ada 4. 4. Ya, ada 4. Dan sudah kami pisah ini untuk sortasi, kemudian ini untuk pemotongan, slicing, kemudian mereka ada yang bagian pengeringan, terus yang bagian terakhir itu pengemasan. Selanjutnya yang kita ketahui produk Bapak dijual di berbagai negara Pak. Iya. Yang jelas budayanya berbeda. Itu cara Bapak untuk menyesuaikan budaya itu bagaimana Pak? Sebenarnya sih yang jelas komunikasi ya, komunikasi, terus sistem promosi kita juga sebenarnya. Jadi ketika ada tamu, kebetulan kami juga mengelola tour gitu. Kami mengelola tour eco-culture itu bagian dari produk kami. Kami bekerja sama dengan beberapa hotel gitu, dan mereka kemudian akan mengundang kami untuk, biasanya termasuk juga dari pemerintah ya, di acara-acara kayak G20 gitu kan, melibatkan beberapa negara itu. Kami menjadi salah satu produk unggulan yang harus display. Nah, dari situ banyak dikenal gitu kan, karena acara pemerintah resmi melibatkan beberapa negara gitu. Nah, kemudian tertarik. Kita lebih mengunggulkan living culture, jadi tamu-tamu kesini akan melihat asli budaya kita itu yang genuine, itu akan lebih menarik bagi mereka. Cara membuka relasi Pak pada awal merilis usaha kan biasanya relasi menjadi hambatan. Ya, ya kami sampling Mas, kami sampling ke hotel-hotel gitu, kami sampling juga setiap kali ada acara gitu. Jadi misalnya ada event gitu, kami membawa untuk
satu paket gitu. Terus kemudian kami juga membuat menawarkan testernya gitu, langsung aja memang karena kami maunya itu apple aja, produk kami langsung diterima customer gitu. Nama peluang produk Bapak itu bagaimana? Iya, kalau untuk peluang atau opportunity memang kami tetap ada analisa SWOT-nya, ada secara ilmiah gitu. Kita tetap ada riset, ada SWOT analisis, kemudian kita juga akan melihat kompetitor kita gitu. Terus dari situ kita apa yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa, demand kita seperti apa. Ada kompetitor misalnya mengerjakan bentuk lain gitu, misalnya bentuk yang saset apa yang sudah jadi atau siap saji, kami akan membuat kemasan yang beda, rempah segar yang dikeringkan, jadi ketika diseduh itu kan kembali segar. Kami juga membuat ekstraksi tapi bukan tiap siap seduh, jadi itu membuat ekstraksi kunyit, ekstraksi jahe, ekstraksi kapuloko gitu. Jadi mereka bisa menyampurkan apapun untuk kebutuhan mereka, untuk komposisi jamu mereka sendiri. Kami juga mengeringkan berbagai macam buah-buahan karena kami melihat tren waktu saya ke Jepang waktu itu, di sana buah kering itu mahal, jadi kayak lemon kering dimakan langsung. Nah itu ternyata tren hidup sehat di Jepang ya. Itu kami buat. Nah misalnya hotel-hotel itu mereka minta untuk semacam artisanti tadi itu untuk relaksasi ketika spa. Nah, spa butuh apa sih? Misalnya bunga-bunga kering butuh nggak? Butuh, ya udah kita buatkan. Jadi langsung aja expand-nya gitu, langsung expand ke end user. Bisa apa kan ada pengalaman gagal nih Pak? Ya. Dan itu bagaimana? Ya dari pengalaman gagal awal gitu ya, kemudian kita akan segera koreksi, kemudian kita akan selalu kemudian ada inovasi, terus controlling, quality control itu menjadi fondasi ya, menjadi fundamental sekali di situ. Kemudian nih Pak, di setiap pelaku usaha kan pasti ada risiko dan kendalanya yang terjadi. Nah itu bagaimana cara Bapak dan istri mengatasi kendala dan risikonya itu? Iya betul. Ini tadi ya hampir nyambung dengan masnya tadi, sebenarnya manajemen komplain, kemudian manajemen risiko ya, risk management itu kita antisipasi. Karena apa Mas? Kadang petani juga tidak semuanya panen bagus. Jadi kita bagaimana biar kita tetap punya stok bagus. Nah artinya kita punya jaringan berapa kelompok tani di seluruh Magelang ini termasuk, jadi itu kan kita supply chain ya, kita bicara supply chain ya, cuaca kan pengaruh sekali gitu kalau kita bicara produk pertanian gitu ya. Untungnya kami punya alat food dehydrator yang memang great gitu, itu cukup menyelamatkan. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, kita pengen tahu kan kalau di negara luar itu banyak banget budaya culture-nya berbeda dengan Indonesia. Nah bagaimana Bapak dalam berperan itu atau membuat opportunity dalam menyesuaikan budaya di luar? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi saya sampaikan tadi, untuk menyesuaikan etika budaya, mereka itu lebih paham budaya kita timbang kita sendiri, itu yang jadi unik gitu. Ini unik. Jadi kita misalnya ke Jepang gitu ya, waktu itu mereka lebih tahu tentang Jawa, bahkan main gamelan Jawa lebih pintar daripada saya waktu itu, kan jadi malu sendiri. Termasuk pengetahuan karena mereka mengakui bahwa kita itu negara yang sangat kaya raya akan culture. Tadi makanya kita tampil di sana ya udah menjadi diri kita sendiri segenuine mungkin, tidak dibuat-buat. Nah, untuk etika biasanya kita akan selalu menghargai sekali. Jadi sajian-sajian seperti apa misalnya mereka lebih suka segala sesuatu itu yang genuine, yang asli, yang kemudian mereka bisa menemukan originalitasnya. Yang paling menarik adalah dengan cerita, storytelling, storynomic itu, latar belakang ini dibuat. Terkait etika bisnis ya fair aja, yang penting jangan sampai kita fake lah gitu bahasanya ya. Jangan sampai fake. Kalau memang ini rasanya seperti ini ya kita bicarakan, ini produknya seperti ini, seperti ini. Terus pricing gitu, mereka akan sangat
berlogika sekali ya. Jadi pricing kenapa sampai harga segini kita harus bisa menerangkan. Kemasan sesuai dengan mereka. Kemasan itu sangat penting sekali, packaging ya gitu, karena mengingat kita bahan makanan tuh yang rentan gitu ya, itu harus betul-betul kita pikirkan untuk healthy-nya, untuk cleanness-nya, kemudian ya untuk safety-nya. Kebetulan kalau rempah-rempah memang tidak menggunakan pestisida, kita kan segala cerita aja bahwa ini memang asli aja, karena ini tumbuh dimanapun sebenarnya ya, di lereng-lereng itu tumbuh tidak melulu di sawah. Nah, dari storytelling itu mereka akan tahu siapa kita dan seperti apa budaya kita. Dari situ kita malah akan sangat mereka respect gitu. Wah, menarik banget teman-teman cerita dari Bapak Herman tentang bisnisnya Rose Alice ya Pak ya. Rose Alice, ya. Rose Alice. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bisa berkunjung ke, nanti alamatnya bakal dicantumin di bawah karena ini menarik banget dan rasanya juga enak karena tadi kita udah ke sana ya. Iya, produksinya. Iya. Yaudah, cukup sekian. Terima kasih ya Bapak. Makasih waktunya juga. Sama-sama, Udah menyempatkan waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.